Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa rahimakumullah, puji dan syukur kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menikmati nikmat sehat, nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian juga pada para pemirsa di mana saja berada di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Tema kita pada kali ini adalah perintah wajib melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Saya mengawali ini dengan sebuah ayat pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Para pemirsa rahimakumullah, ayat ini menjadi dalil atau keterangan bagi kita umat Islam untuk wajib melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Ramadan tidak lain adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat redaksi ayat yang disampaikan Allah kepada kita, kutiba alaikumussyam, dipardukan atas kita untuk berpuasa. Justru Allah tidak menyebutkan dia untuk mempardukan atau mewajibkan puasa Ramadan kepada kita. Tetapi dia membawa reaksi dengan kalimat yang pasif. Tetapi kita sebagai manusia yang bertakwa sudah pasti yang mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Islam membuktikan kepada kita bahwa ibadah Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, yaitu 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan berpuasa dengan tujuan kita menjadi orang-orang muttaqin. Yang diharapkan dari puasa itu tidak lain adalah selain dari dia mendekatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia adalah suatu media untuk menjadikan kita sebagai orang yang muttaqin. Sesuai dengan firman Allah di ujung ayat 183 tadi disebutkan, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun bisa diterjemahkan. Bisa saja la'alla diartikan dengan makna litaroji, artinya kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi ketika la'alla kita artikan dengan makna litawakku'i dalam ilmu nahu, maka kita pasti menjadi orang yang bertakwa. Oleh sebab itu tujuan akhir dari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tidak lain adalah untuk mencapai kesempurnaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah yang diberikan Allah kepada kita semua umat Islam, dan insya Allah sebagian besar umat Islam sudah mengetahui bahwa ibadah Ramadan adalah ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim. Justru itu kita sesama umat Islam, mari perintah wajib ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya agar kita mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan yang menggelitik di kita sebenarnya.
kenapa kita diwajibkan puasa bulan Ramadan? Pertanyaan ini dijawab yang pertama karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Di samping itu bahwa puasa ini adalah dalam arena melatih jiwa kita. Secara psikologis kita dibina dari puasa itu untuk menahan dari hawa nafsu kita, dari segala perbuatan-perbuatan yang keji atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu diperintahnya puasa di bulan Ramadan ini adalah menjadi suatu latihan bagi diri kita. Bagaimana kita bisa menempa diri kita, bagaimana kita bisa berlaku adil terhadap sesama kita, bagaimana kita bisa menahan diri, bagaimana kita menempa diri kita supaya kita bisa menjadi kepribadian yang baik. Karena kepribadian yang baik insya Allah nanti sesuai dengan tujuan puasa, kita akan mencapai derajat takwa seperti yang diinginkan oleh semua orang yang berpuasa. Oleh sebab itu pada pemirsa semua, mari kita jadikan puasa Ramadan ini sebagai arena atau media kita untuk mensucikan kepribadian kita sesuai dengan tujuan dari puasa itu untuk mencapai derajat takwa. Justru harus dengan membersihkan diri kita, membiasakan diri kita ke arah kebaikan supaya kita mencapai kebaikan dengan sebaik-baiknya. Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Justru banyak hal atau apa sebenarnya yang ada di balik wajibnya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Justru adalah bahwa Allah mewajibkan kita pasti memiliki kemaslahatan untuk umatnya. Oleh sebab itu segala yang diberikan Allah, segala yang dijadikan Allah atau segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita pasti menjadi kemaslahatan untuk umatnya. Oleh sebab itu mari kita cari kemaslahatan dari ibadah Ramadan yang diwajibkan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan sebagai perintah Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kemudian salah satu mengapa kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, salah satunya adalah dalam rangka penghapusan dosa kita kepada Allah. Bulan Ramadan kita kenal adalah bulan maghfirah, maka diwajibkan oleh Allah memberikan kesempatan kepada kita semua umat Islam untuk penghapusan dosa kita sebagaimana identitas atau keistimewaan bulan Ramadan tidak lain adalah bulan maghfirah dalam rangka kita mengejar maghfirah Allah sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, itulah beberapa ulasan yang terkait dengan mengapa disyariatkannya puasa Ramadan kepada kita umat Islam semuanya. Mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini dapat menjadikan kita sebagai orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mencapai kepribadian yang baik dan kita dapat menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Allah kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.